Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, alhamdulillah ibu-ibu sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun antuna berada, atas izin Allah jualah malam ini kita bisa bertatap muka secara online dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menumbuhkan dan mensyiarkan cinta kita kepada manusia agung, manusia mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berdoa semoga Allah menjadikan hati kita hati yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, membenci apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa membimbing kita, memampukan kita meneladani akhlak dan sunnah mulianya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ingin mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Dudi yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nantinya menjadi ilmu yang berkah, yang menambahkan ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khair kepada para peserta yang hadir secara online pada malam ini. Selamat datang di Majelis Ilmu Cinta untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini diselenggarakan oleh Salimah Banguntapan sebagai ikhtiar untuk mensyiarkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sampaikan kepada peserta ya, agar jangan lupa mengisi presensi kehadiran peserta di link yang sudah di-share di grup peserta. Dan insya Allah nantinya akan ada door prize ya untuk 5 orang peserta yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan door prize tersebut. Acara ini disponsori oleh Omah Mila Salon Spa Muslimah, kemudian All Fishery, aneka olahan seafood, dan olahan bandeng yang sudah mendapatkan izin PIRT dan halal MUI. Baik, saya akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, yang ketiga adalah kata sambutan dari Ketua Salimah Banguntapan, kemudian yang keempat pembacaan puisi, yang kelima materi kajian oleh Ustadz Dudi, yang keenam ada tanya jawab insya Allah, yang ketujuh adalah penutup. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ustazah Rima Indah Puspa, yang insya Allah akan membacakan Quran surah Al-Ahzab ayat 21, kemudian ayat 56 sampai dengan 57. Silakan ibu-ibu sahabat muslimah bisa menyimak. Kepada Ustazah Rima, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul 'azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakillah khair kepada Ustazah Rima yang sudah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita dengarkan tadi menambahkan keberkahan majelis ilmu kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Salimah Banguntapan yang akan disampaikan oleh Ibu Wina Rohmania. Kepada Bu Wina kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dinal Islam wa atamma 'alaina ni'mah. Ahmaduhu wa ashkuruhu 'ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dudi Muhammad Rasyadi, dan yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Salimah, anggota Salimah, dan seluruh peserta Zoom pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majelis taklim yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, menjadi wasilah kita menambah ilmu sehingga kita dapat meneladani setiap gerak langkah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan pada malam hari ini,
Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bersama untuk senantiasa memperbaiki diri, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu di sini semua juga menjadi pemberat amal di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan di sini kita sama-sama bersaksi ya bahwa kita sudah berikhtiar mencari ilmu untuk menguatkan kita, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Bu Wina yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Hadirnya kita di sini sebagai bukti, salah satu bukti ya, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu, sahabat muslimah semuanya, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan puisi yang bertemakan Rasulullah oleh Ananda Alia Mumtazah. Ya, kepada Ananda Alia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, karya Wina Rahmaniyah. Kubuka lembar demi lembar kisah Nabi. Kususuri jejak-jejak sang pembawa risalah ilahi. Penuh qudwah, penuh hikmah. Jiwa, kata bersatu padu dalam amal mulia. Ya Rasulullah, Kau ajarkan kami untuk mengenal Sang Pencipta, pemilik kehidupan ini. Kau ajarkan kami untuk meninggikan kalimat La ilaha illallah, agar kami terbebas dari segala penindasan yang melahirkan kezaliman. Ya Rasulullah, sosokmu selalu menjadi inspirasi, menjadi tauladan dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Tatkala sabdamu terukir indah, memanggil kami, umat akhir zaman, umat yang utama imannya. Ya Rasulullah, aku tak pernah bertemu denganmu. Aku tak pernah menatap wajahmu. Aku tak pernah mendengar suaramu. Namun, ya Rasulullah, cinta dan rindu kami semakin membuncah, mengisi relung jiwa kami. Ummati, 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 kata terakhir darimu. Ya Rasulullah, berilah syafaatmu pada kami, agar kami bisa bertemu denganmu di surganya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah salawat kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah ya, itu tadi puisi yang sangat menyentuh dari Ananda Alia. Jazakillah khair ya kepada Ananda Alia yang sudah membacakan puisi tentang Rasulullah untuk kita semua. Sangat menyentuh dan menambah kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu dengan Rasulullah ya, baik di dunia maupun di akhirat kita akan bersama rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat muslimah semua, kita masuk ke acara utama kita, yaitu kajian yang bertemakan cinta untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dudi Rosyadi. Namun sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu secara singkat biodata Ustadz pada malam hari ini.
Nama Dudi Muhammad Rosyadi, alamat Pesantren Mahasiswa Ar-Rahmah, Jalan Nitikan Baru, 52, Sorosutan Umbul Harjo, Yogyakarta. Lahir di Bandung, 24 Maret 72. Anggota keluarga, istri Ustazah Lidi Iswati, kemudian putra 4 orang. Amanah jabatan saat ini yaitu sebagai mudir Pesantren Mahasiswa Ar-Rahmah Yogyakarta. Kemudian amanah profesi saat ini adalah guru SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Demikian ya biografi atau biodata singkat Ustadz Dudi. Langsung saja. Nah, langsung saja ini kami serahkan forum ini kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Saya kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwat fillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini di tanggal 15 Rabiul Awal Allah pertemukan kita melalui media Zoom sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya acara ini kita hadiri bersama-sama. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam forum ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru saja kita melewati hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan menurut sejarah. Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Kalau disebut Rabiul Awal tahun-tahun Gajah, karena pada saat itu tahun Hijriah belum dikenal. Memang penanggalan berdasarkan peredaran bulan disinyalir sudah muncul sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi. Karena ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam berada dalam dimensi ruang dan dimensi waktu. Maka sejak saat itu penanggalan berdasarkan peredaran bulan dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian penanggalan berdasarkan peredaran bulan ini berubah ketika
muncul penanggalan berdasarkan peredaran matahari, tidak populer lagi, ya, tidak dipakai oleh masyarakat Arab pada saat itu. Yang dikenal ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Nah, pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, dulu namanya Yastrib, nah, peristiwa itu peristiwa yang mengguncang seluruh sendi kehidupan kaum muslimin. Dan kebiasaan orang Arab, ya, kebiasaan orang Arab ketika ada peristiwa yang mengguncang seluruh sendi kehidupan masyarakat pada saat itu, secara ekonomi porak-poranda, secara politik, secara sosial, dan seterusnya, maka akan diabadikan peristiwa itu. Termasuk peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah. Itu merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat pada saat itu. Akhirnya masyarakat Arab menggunakan peristiwa itu sebagai nama tahun gajah. Adapun hijrah itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, karena peristiwa itu mengguncang seluruh sendi kehidupan kaum muslimin, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan peristiwa hijrah itu menjadi titik tolak tahun kaum muslimin, yaitu tanggal 1 Hijriah. Itu barangkali hanya pengetahuan sekilas terkait kenapa Rasulullah lahirnya disebut dengan tahun gajah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca Sirah Nabawi, ya, secara kronologis bisa kita baca bukunya Ar-Rahiqul Maktum, ya, karya Sofiatur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau kita ingin menggali sisi-sisi tarbiyahnya, sisi-sisi pendidikannya, mungkin kita bisa membaca bukunya Said Ramadan Al-Buti. Kalau kita ingin membaca sisi-sisi fikihnya, fikih sirah, ya kita baca karya Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita membutuhkan data-datanya, maka kita baca buku sirah karya Ibnu Hisham yang dikenal sebagai kitab sirah tertua. Jadi masing-masing buku memang memiliki ciri khas tergantung muyul kecenderungan dari para penyusunnya. Nah, kita akan dapatkan dari berbagai buku, ya, disepakati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Maka setiap tahun kaum muslimin di seluruh dunia itu merayakan peristiwa itu, walaupun di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Rasulullah itu tidak pernah merayakan ulang tahunnya, bahkan sampai pun kepada masa sahabat. Lantas kalau peristiwa itu muncul kira-kira kapan? Tidak ada dokumen yang otentik yang menceritakan kapan kaum muslimin itu merayakan peristiwa Maulid Nabi. Tetapi dugaan yang sangat kuat itu mulai populer pada masa Daulah Fatimiyah berkuasa di Mesir. Daulah Fatimiyah itu adalah sekelompok masyarakat yang bisa menguasai Mesir, kemudian untuk menguatkan eksistensinya, maka mereka menyandarkan kekhalifahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarganya. Maka daulahnya disebut dengan Daulah Fatimiyah. Nah, ya, kental Syiahnya sesungguhnya, gitu ya, kental Syiahnya karena mereka melekatkan diri kepada keluarga Rasulullah. Dan sejak saat itu setiap peristiwa yang terkait dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka peringati. Ya, mulai tanggal 10 Muharram misalkan itu meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk mungkin kita tidak ada dokumennya. Mungkin Maulid ini juga disebarkan pada masa itu. Pertanyaannya, apakah kita boleh menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad? Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama,
walaupun itu berangkat dari budaya, maka boleh kita lakukan selama bukan bagian dari ibadah makhluk. Ibadah yang sudah diatur ketetapannya oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau isinya pengajian yang tidak bertentangan, ya tidak masalah. Tapi di sebagian kelompok masyarakat ada yang merayakannya dengan hal-hal tertentu, bahkan mereka yakini itu sebagai sebuah ibadah. Maka pada peringatan yang seperti itu tentunya Islam melarang keras. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu prolog kita. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, misi utamanya kan kita dapatkan di dalam hadis. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak ini maknanya luas, baik secara akidah, keyakinan, baik secara ibadah, masalah-masalah fikih, juga masalah-masalah muamalah, dan seluruh yang terkait dengan kehidupan manusia, itulah akhlak. Begitu. Maka Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diturunkan kepada masyarakat yang beradab pada saat itu, tetapi beradabnya masyarakat pada saat itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karenanya Rasulullah berupaya bagaimana mengembalikan manusia pada saat itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jati dirinya sebagai manusia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada fungsi-fungsi yang melekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya fungsi Rasul itu adalah mengenalkan Tuhan, mengenalkan Allah. Ya. Menjadi penting mengenalkan Allah itu karena seseorang tidak mungkin akan mampu mencintai Tuhannya apabila dia tidak mengenal Tuhannya. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah, itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk mengenal Allah itu melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tugas yang lainnya ada mengenalkan syariat Islam. Ya, mengenalkan syariat Islam. Ada beberapa fungsinya, tapi karena waktunya yang saya kira tidak akan sampai, saya akan bicara kepada inti pembicaraan kita. Nah, karena kita ini selalu diingatkan oleh peristiwa lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang pertanyaannya adalah sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan, yang harus kita ekspresikan dalam kehidupan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka saya kira tema pada kesempatan ini ya cinta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Nah, ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu setidaknya ada 9. Nanti kita tidak akan terangkan semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi ketika kita diingatkan oleh peristiwa milad Rasulullah ini, maka kita harus mengingat apa kewajiban yang harus kita lakukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mengimaninya, beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam PPT ada dasarnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
ulaika humus shadiqun. Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menggunakan kata-kata innama. Innama itu adatul hasyr. Ya, adatul hasyr dalam bahasa Arab itu adalah untuk membatasi. Maka mafhum mukhalafahnya kalau kita fahami secara terbalik, tidaklah bisa dikatakan sebagai seorang yang beriman apabila dia tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan sampai pun ketika ada keraguan di dalam dirinya atas keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin. Ini yang harus kita evaluasi terkait dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah seberapa besar sih keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, kalau kita belum menjadikan Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya, di atas semua kehidupan kita, maka bisa jadi sebabnya karena kita tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana cara kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama, percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi keyakinan ini keyakinan yang harus benar-benar menghunjam. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul. Kalau pertanyaannya kenapa sih yang dipilih oleh Allah itu, ya, yang dipilih oleh Allah ya, kenapa yang dipilih oleh Allah itu bukan manusia dari Indonesia, bukan manusia dari Eropa, bukan manusia dari Australia, tapi mengapa manusia dari Arab? Itu ada kajian tersendiri. Ya, ada kajian tersendiri, ada hikmah di baliknya. Walaupun kita tidak bisa menangkap apa keinginan Allah, tapi kita bisa menganalisis kenapa Nabi Muhammad SAW yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keterpilihan Nabi Muhammad itu bukan bersifat ujug-ujug atau bukan tiba-tiba, tapi sudah Allah rencanakan sejak lama. Bahkan menurut satu riwayat bahwa ruh Nabi Muhammad itu telah diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya. Dan di masa Nabi Muhammad SAW tumbuh kembang, kita pun bisa melihat adanya irhash. Ya, irhash itu tanda-tanda kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan irhasnya itu ketika Nabi Muhammad menjadi pilihan dari Halimah untuk disusui. Padahal waktu kedatangan pertamanya menolak karena Muhammad sebagai seorang yang yatim yang dianggap tidak mampu membiayai kehidupan Muhammad. Ya, makanya Halimah mencari-cari ke tempat yang lain anak yang bisa disusui, tapi sampai dengan akhir ternyata Halimah pun tidak mendapatkan. Akhirnya datang kembali ke rumah rumah Aminah begitu dan bersedia untuk mengasuh Nabi Muhammad. Ada peristiwa-peristiwa penting pada saat itu. Misalkan baru saja digendong dan menaiki unta yang tadinya untanya begitu lemah, unta itu menjadi gemuk sampai dengan rombongan Halimah, ya, para ibu yang baru melahirkan dari Bani Bakr, Sa'ad bin Bakr, itu melihat heran. Ya, unta yang tadinya kering kerontang ketika dibawa ke Mekah, tapi ketika pulang menjadi gemuk. Ya. Terus peristiwa ketika sudah sampai, saya kira itu bisa dibaca secara luas di Sirah Nabawi. Jadi kita harus yakin betul. Dan Al-Quran mengatakan la yantiku anil hawa. Rasulullah itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Jadi seluruh tindak tanduknya, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan atau ketetapan Rasul, itu didasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus melihat hadis Nabi itu juga sebagai wahyu dari Allah. Kalau kemudian tidak disebut sebagai wahyu, ya karena antara munculnya hadis dengan
meninggalnya Rasulullah itu waktunya sangat panjang, 100 tahun. Sehingga memungkinkan munculnya pemalsuan terhadap perilaku atau kisah-kisah Nabi semasa hidupnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, percaya kepada ajaran yang dibawanya, artinya Islam. Hadirin, Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim." Jadi Allah mengatakan bahwa fitrah manusia itu dibangun di atas dasar agama Islam. Maka setiap bayi yang terlahir ke muka bumi ini semua dalam keadaan berislam, yang dalam bahasa hadisnya itu fitrah, gitu ya. Para pensyarah hadis menyatakan makna fitrah dalam hadis itu adalah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kalau di kemudian hari anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu adalah kontribusi orang tuanya. Nah, karena ajaran Islam itu ajaran yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, maka tentunya ketika kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, hakikatnya kita sudah berislam sesungguhnya. Ya. Walaupun tetap harus dibuktikan, kalau orang masuk Islam dibuktikan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya maksudkan tadi itu adalah cara pandang manusia seperti apapun kalau terhadap kebaikan itu artinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Contoh misalkan, tidak ada orang yang mau disakiti. Ya. Manusia begitu fitrahnya. Dan Islam ajarannya tidak boleh menyakiti, kan begitu. Ya, justru harus memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan, gitu ya. Ya, tidak ada orang yang suka barangnya dicuri, misalkan. Maka Islam mengatakan dilarang untuk mencuri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ajaran Islam itu ajaran yang sangat sesuai dan up to date dengan seluruh kehidupan manusia. Karenanya kita harus yakini betul. Dan keyakinan kita kepada ajaran Islam tentunya akan tumbuh ketika kita yakin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Dan bagaimana cara berislam yang benar? Ya, cara berislam yang benar adalah dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ya, berdoa. Maaf ya. Ya, berdoa seperti doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tidak perlu menjelaskan lah berdoa seperti doa Rasulullah karena banyak sekali begitu. Ya, kalau ingin selamat baca saja doa-doa yang ada dalam Al-Quran, itu kan banyak banget gitu. Ya, ada Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa sapu jagat. Ada Rabbana hablana min azwajina, ada Rabbana Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka dan seterusnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran, dan itu adalah doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain doa-doa yang lafadznya tentu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti zikir-zikir maksurat yang selalu kita baca, itu sumbernya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi qari'ahnya membaca surat Al-Ahzab ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, hadirin, pada ayat ini betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan yang luar biasa. Sehingga Allah membalik kata-kata lakum yang dalam bahasa Arab biasanya di belakang, ini menjadi di depan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kok kalimatnya tidak laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah lakum gitu. Tetapi lakumnya lebih didahulukan. Itu artinya penekanan bahwa pada diri Rasulullah memang benar-benar ada teladan,
bukan ada ya, Rasulullah itu sosok yang harus diteladani begitu. Di dalam dirinya itu penuh dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau dalam bahasa Arab ada al-ustadu fil fasli. Guru itu di dalam kelas. Tapi bisa dibalik menjadi fil fasli ustadun. Di kelas ada guru. Itu artinya penekanan bahwa di kelas itu benar-benar ada guru. Tapi kalau al-ustadu fil fasli bisa jadi masih awang-awang. Nah, kemudian yang kelima, hadirin, memperbanyak amalan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita mengetahui amalan Rasulullah? Ya, kita harus rajin-rajin membaca sirah Nabawi, kita membaca hadis-hadis Nabi, begitu ya. Sangat banyak sekali yang tidak mungkin kita jelaskan satu persatu karena menerangkan amalan seperti Rasulullah itu ya kita menerangkan Islam itu sendiri, begitu. Jadi sangat luas. Disitulah pentingnya ngaji. Karena bisa jadi sesuatu yang kita lakukan sesungguhnya ternyata itu bukan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cara kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, kewajiban kita kepada Rasul itu adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Rasul? Ya dengan cara mengagungkan, memuliakan, dan meneladaninya. Itu cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadi anomali. Kita diingatkan dengan tanggal kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang kita ekspresikan justru tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan sikap yang harusnya kita tunjukkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan, memuliakan, ya, dan meneladaninya, begitu ya. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa la yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Maka yang ada pada dirinya itu semuanya kemuliaan. Dan Rasulullah itu maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Bukan berarti Rasulullah tidak berbuat dosa. Jadi pada saat Rasulullah berbuat dosa, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan Rasulullah dengan kita. Nah, kemudian yang kedua, mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira banyak perintah-perintahnya. Kemudian yang ketiga, membenarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Rasulullah tidak berkata menurut hawa nafsu. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat, beribadah sesuai dengan petunjuknya. Ya. Beribadah sesuai dengan petunjuknya. Di dalam banyak kajian, kita selalu mendapatkan bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah. Ya, kalau yang sering kita utak-atik itu ibadah mahdhur, ibadah yang khusus. Kenapa? Karena ibadah khusus itu ibadah yang tata cara, bacaan, waktunya telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah am, ibadah yang umum itu tidak ditetapkan, termasuk muamalah. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu mengetahui dengan urusan-urusan duniamu. Jadi kalau urusan dunia memang tidak banyak diutak-atik. Maka kalau kita dengar khilafiyah, perbedaan pendapat, selalu perbedaan pendapat itu terkait dengan ibadah-ibadah mahdhur. Misalkan terkait dengan awal melakukan ibadah puasa, kemudian kunut dan tidak kunut, takbir Idul Fitri 1 takbir atau 7 dan 5, itu sekian banyak khilafiyah dan kita tidak perlu mempertajam perbedaan itu. Yang salah itu adalah yang tidak sholat, yang salah itu yang suka menyalahkan orang lain.
Kalau perbedaan itu semuanya mempunyai argumentasi. Itu wilayah ijtihadi. Jadi ada ruang-ruang ijtihadi yang memang diperbolehkan. Ya, kecuali kalau yang ditetapkan itu tidak berdasar kepada nas-nas yang sudah ada. Kalau perbedaan penafsiran itu sesuatu yang wajar. Kemudian itu yang cara mencintai Rasulullah ya. Kemudian yang ketiga ya, sikap kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengagungkan itu? Bertafakur tentang tanda-tanda kenabian beliau. Ya, ini luar biasa. Kalau kita bedah satu persatu, ya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya membuat hati kita hati kita itu begitu sejuk. Begitu ya, begitu sejuk karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bernilai. Begitu. Ya. Banyak sekali tanda-tanda kenabian. Silahkan dibaca karena ya tadi ya sekali lagi waktunya yang tidak memungkinkan kita mengupas. Kemudian yang kedua, mempelajari dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah serta ijma yang menunjukkan akan kewajiban mentaati Nabi. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ataupun ijma sahabat, itu banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan wajibnya kita mentaati Nabi dan Rasul. Seperti wa'ati'ullaha wa'ati'ur Rasul. Gitu ya. Taatilah kamu Allah dan taatilah kamu Rasul. Itu kewajiban kita mentaati Nabi. Ya, apapun begitu. Maka setiap kali terjadi perbedaan di antara kita, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallahi wa rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kan gitu ya. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami akan penjagaan Allah terhadap sunnah nabinya. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara hadis, maka betapa para ulama hadis melakukan verifikasi yang sangat-sangat teliti, sangat-sangat cermat, ya sehingga tidak mudah ya untuk menetapkan itu sebagai sebuah hadis. Maka kalau kita berbicara ilmu hadis itu kan ada hadis yang makbul. Hadis yang makbul itu hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dan ada hadis yang mardud. Hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, hadis makbul itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ya. Hadis sahih itu ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, hasan itu ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Itu kalau saya jelaskan tidak selesai berhari-hari. Ya, mumet nanti begitu ya. Nanti kajian tersendirilah. Ya, tetapi betapa para ulama hadis untuk menjaga orisinalitas hadis itu sampai begitu ketat di dalam menetapkan itu sebagai sebuah hadis. Kalau sangat meragukan, ya masuknya kategori hadis lemah. Lemah itu mungkin kan ada tingkatan-tingkatan, mungkin hadis mursal, mungkin bahkan hadis mungkoti gitu ya, atau hadis palsu dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu penjagaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para muhaddis, melalui para ahli-ahli hadis, ya, melalui para sahabat Nabi dengan catatan-catatan pribadinya, sehingga segala apa yang dikatakan oleh Nabi, segala apa yang diucapkan oleh Nabi, dan segala yang ditetapkan oleh Nabi itu dicatat oleh para sahabat, terdokumentasi. Memang saat Rasulullah masih hidup tidak boleh, Rasulullah tidak memperbolehkan mereka mencatat ucapan-ucapan Rasulullah karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Tetapi bukan berarti para sahabat tidak mencatatnya. Ada yang mendokumentasikannya. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya setelah kita mengagungkan, ya kita membela, ya. Oh masih ya, mengagungkan masih ya.
Oh, masih ada poin-poinnya. Ya, merasakan akan kecintaan terhadap beliau, ya, dalam hati dengan mengingat sifat kedermawanan dan kemuliaan baik lahir maupun batin. Ada kisah yang sangat populer kan ya, saya kira sudah sering dengar kita. Bagaimana semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap memberi makan seorang buta Yahudi yang biasa mangkal di pasar, ya, di pasar, ya, tempat lalu lintas manusia berinteraksi jual beli. Nah, pengemis tua buta Yahudi ini orang yang sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tiap hari Rasulullah memberinya makan. Ya, saat Rasulullah menyuapi makan yang dibawanya, ya Yahudi itu selalu mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap diam dan tidak pernah memberitahukan siapa identitasnya. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, lantas Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, adakah sesuatu yang belum pernah aku lakukan padahal itu kerap dilakukan oleh suamimu atau Rasulku? Aisyah menjawab, ada. Rasulullah setiap hari selalu memberi makan kepada seorang pengemis buta yang sudah tua dan Yahudi yang biasa mangkal di pasar. Akhirnya Abu Bakar menyatakan, besok aku akan ke pasar. Esok harinya Abu Bakar ke pasar, lantas menyuapi pengemis itu. Pengemis itu lantas bertanya, Anda siapa? Abu Bakar mengatakan, aku yang biasa menyuapimu. Bukan. Yang biasa menyuapiku setiap kali memasukkan makanan ke mulutku, dia lembutkan terlebih dahulu gandumnya. Sedangkan kamu tidak. Berarti kamu bukan yang biasanya. Lantas Abu Bakar menyampaikan bahwa yang biasa menyuapimu itu telah meninggal dunia. Beliau adalah Rasulku Nabi Muhammad SAW. Saat itu pengemis itu nangis di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai-sampai menyatakan keislamannya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Itu gambaran bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW yang tidak memiliki tendensi apa-apa dalam dakwahnya. Benar-benar karena keikhlasan. Kalau kita mungkin tidak kuat ya, bahasanya dikasih jantung minta ginjal, dikasih hati minta jantung, begitu ya. Kerap kali mungkin muncul begitu. Kemudian yang berikutnya turut merasakan keutamaan dan kebaikan beliau terhadap setiap muslim. Rasulullah itu dikatakan dalam Al-Quran, azillatina alal mu'minin, a'izzatina alal kafirin. Lemah lembut terhadap sesama muslim. Ya, lemah lembut. Ya, sangat santun sekali. Tapi Rasulullah keras terhadap musuh-musuh yang berupaya ya menghambat dakwahnya, ya, atau yang menganiaya kaum muslimin. Itu Rasulullah sangat keras sekali. Ya, tapi kerasnya Rasulullah tidak berarti kasar ya. Jadi kita jangan menyamakan antara keras dan kasar. Keras itu bagaimana Rasulullah menolak segala macam upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, baik dalam bentuk perjanjian ya ataupun kesepakatan-kesepakatan yang lain. Rasulullah tidak pernah mau itu kalau sangat merugikan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya menyandarkan seluruh kebaikan duniawi dan ukhrawi yang kita sepakati dan kita nikmati hanya kepada beliau. Jadi artinya kebaikan di dunia kita dan di akhirat kita ya harus kita harus kita arahkan bahwa ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita harus menyempurnakan apapun yang dilakukan oleh kita di dunia ini, karena apa yang kita lakukan memang kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan tidak menodai aktivitas kita dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang tidak sesuai dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya merasakan bahwa beliau merupakan manusia yang paling lembut, paling dermawan dan paling menjaga terhadap umatnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disampaikan, seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat dermawan. Rasulullah itu sesungguhnya ketika menikah dengan Khadijah ya memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul,
beliau selalu meminta kepada Khadijah untuk bisa mengikhlaskan harta kekayaannya, bisa digunakan untuk berdakwah. Dan sampai akhir hidupnya Rasulullah tidak meninggalkan harta yang banyak. Dan itu pula yang menjadikan mengapa Rasulullah begitu sangat cinta kepada Khadijah. Sampai-sampai ketika bersama istri-istri yang lain setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah. Ya salah satunya karena itu. Khadijah orang yang tidak pernah menolak apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kalau mendapatkan istri yang seperti itu ya. Tapi bagi para bapak tidak perlu mencari lagi, sudah cukup gitu ya. Ya ingin mencari yang seperti Khadijah itu 1001. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara membela itu? Ada 3 kategori kelompok yang memusuhi Rasulullah, yaitu orang-orang yang dengki, orang-orang yang bodoh, dan orang-orang yang terfitnah karena kemunduran kaum muslimin. Ya, caranya bagaimana? Kalau kita berhadapan dengan orang yang dengki, bersikap tegas kepada mereka dengan memberikan peringatan keras, meminta mereka minta maaf kepada umat Islam atau bahkan mengusir dan memboikot mereka. Seperti misalkan yang dilakukan oleh Emmanuel Macron ya, yang sekarang sedang rame itu ya. Dia jelas orang yang sangat dengki ya, tidak mau melihat kenyataan bahwa Islam itu sebagai agama yang lembut, agama kedamaian, agama yang bisa memberikan kesejahteraan, bukan agama yang merusak tatanan kehidupan masyarakat dunia ya. Maka ya kita bersikap tegas, yaitu dengan memberikan peringatan keras. Ya, para pemimpin negara muslim itu sudah banyak yang memberikan peringatan keras ya, dan meminta maaf ya, dan memboikot ya. Di berbagai negara banyak sekarang produk-produk Prancis yang tidak bisa masuk gitu ya, tidak bisa masuk, atau kalau sudah masuk pun berkontainer-kontainer dibuang ya. Ada beberapa toko di Jawa Timur itu ada amal usaha yang dimiliki oleh pesantren Sidokiri. Salah satu unit usahanya itu adalah namanya Basmalah. Jadi kayak retail gitu ya, bukan kayak retail, memang retail. Jadi kayak Alfa atau kayak Indomaret. Produk-produk dari Prancis mereka gudangkan. Itu instruksinya dari manajer usahanya. Jadi itu sebagai wujud sikap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berusaha mengenalkan siapa Rasulullah dan bagaimana ajarannya melalui berbagai cara dan media. Memang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi ya orang Barat itu mereka kalah dengan propaganda yang 24 jam muncul ya, membusukkan Islam. Nah, mereka punya media yang besar, bahkan konon katanya ada media di sana yang 24 jam ya isinya mengungkap keburukan Islam. Nah, mereka tidak mempunyai referensi yang lain karena mereka selalu dipertontonkan dengan sesuatu yang salah. Faktanya adalah ketika mereka berinteraksi dengan Islam, banyak juga yang kemudian masuk Islam. Coba ini, kontraproduktifnya sikap Macron itu. Ternyata sekarang banyak orang-orang Prancis yang masuk Islam. Ya, di berbagai media muncul berapa ratus dolar aja, atau berapa, saya nggak tahu berapa itu ya, Macron mengeluarkan biaya untuk menukar seorang misionaris, kan gitu ya, dari Prancis ya, dengan uang dan tahanan. Ternyata ketika pulang ke Prancis, misionaris itu sudah menjadi muslimah. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi yang benar, maka insya Allah begitu ya. Insya Allah. Kalau dalam teori marketing itu, kalau kita kita memposting 100 dagangan kita gitu ya, kepada 100 orang gitu ya, setidaknya dari 100 orang itu 1 itu bisa nyantol kan gitu, katanya begitu.
Nah, itu kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang terfitnah karena kemunduran kaum muslimin, berusaha agar maju dalam setiap aspek kehidupan, baik ilmu, ekonomi, politik, dan terlebih akhlak. Jadi ini hadirin, kalau kita identifikasi ya orang-orang sekuler ya yang menganggap bahwa ajaran Islam itu sebagai hambatan untuk mereka maju ya. Sesungguhnya mereka berkaca kepada Eropa, era Eropa di masa lalu, di masa kegelapan, ya, dianggap oleh mereka bahwa yang menghambat perkembangan Eropa itu adalah ajaran-ajaran gereja. Maka kemudian mereka melakukan renaissance, ya, pembaruan itu. Pembaruan itu dengan meninggalkan ajaran-ajaran gereja, ya. Nah, mereka akhirnya berpikir bebas nilai, mereka berbuat bebas nilai, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, rupa-rupanya cara berpikir yang seperti itu juga dimunculkan ya khususnya di Indonesia, misalkan. Seakan-akan Islam itu yang menyebabkan kemunduran kita. Ya, sekarang itu kan susah gitu. Islam itu baik, orang Islam yang mengamalkan ajaran Islamnya secara benar sekarang dianggap radikal, ya karena itu memang oleh agent-agent, ya ada agent-agent, ada liberalis lah, begitulah yang memang berupaya seperti itu. Ya kepentingannya banyak, saya kira kepentingan politik bisa jadi, kepentingan finansial bisa jadi, dan jangan dikira salah satu misi Barat kemudian memberikan beasiswa lewat Fulbright, ya, lewat berbagai lembaga di sana untuk studi Islam, itu sesungguhnya bisa jadi ya untuk cuci otak, begitu ya. Bagaimana mereka berpikirnya seperti orientalis lah, begitu. Walaupun tidak semuanya, ada yang lulusan-lulusan Barat justru menjadi oksidentalis, artinya orang-orang yang dia memahami Islam dan membantah semua argumen-argumen dari para liberalis atau sekuleris gitu ya. Itu hadirin. Kemudian yang berikutnya sudah jam 9 kurang 4 menit ini ya. Ya jamnya terus belanja. Ini aja saya bacakan aja. Yang berikutnya adalah bersolawat. Ada ayat Al-Quran terkait dengan sholawat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di situ kok Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maknanya apa? Nah, jika datang dari Allah itu maknanya pemberian rahmat. Kalau dari malaikat berarti permohonan ampun, ya. Jadi malaikat memohonkan ampunan, Rasulullah aja dimohonkan ampunan oleh para malaikat, gitu ya. Sedangkan dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat, supaya Rasulullah diberi rahmat, ya, karena Allah itu maha berkuasa. Nah, apa keutamaan-keutamaan sholawat? Ini saya baca aja karena banyak slide-nya terkait dengan sholawat itu. Yang pertama, dikabulkan doanya, itu ayatnya. Terus slide berikutnya. Yang kedua, dijanjikan pahala berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, diangkat derajatnya. Kemudian yang keempat, terus slide-nya, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ya, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak sesungguhnya ya kajiannya terkait dengan bagaimana sikap kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diingatkan dengan hadirnya hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang setidaknya yang bisa kita lakukan, dan kalau ini bisa kita amalkan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa dikategorikan sebagai seorang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu jua yang saya kira tidak mungkin bisa saya teruskan uraiannya. Ya, slide-nya sudah saya sampaikan kepada panitia. Yang membuat slide itu bukan saya, tapi panitia. Saya hanya menguraikan saja dari yang sudah disampaikan oleh panitia.
Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu jelas dan detail materi yang disampaikan Ustadz. Sebenarnya masih banyak lagi ya penjelasan dari materi-materinya. Jazakallah khair Ustadz. Baik Ibu-ibu semuanya, sahabat muslimah, saya hanya merangkum sedikit saja kewajiban kita kepada Rasulullah. Yang pertama tadi, seperti yang disampaikan Ustadz, yaitu beriman kepada Rasulullah, beriman secara total tanpa ragu ya. Kemudian kita mencintai Rasulullah, kemudian mengagungkan Rasulullah, dan keempat adalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ada waktu ya, kita tambah waktu insya Allah sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab. Monggo barangkali dari peserta ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan. Ya, bisa. Bisa juga lewat chat, insya Allah. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya Bu. Ya, silakan perkenalkan diri, Bunda. Ya, saya Ibu Megaria, Sulawesi Selatan. Ya. Iya. Masya Allah, jauh sekali, Masya Allah. Iya. Ya. Alhamdulillah saya bisa bergabung di grup Salima ini. Saya dapat dari teman juga, itu karena berkisar tentang bukti cinta kita kepada Rasulullah. Maka insya Allah kita berusaha untuk menggali ilmunya. Ustadz Afwan, mengenai tadi disampaikan tentang banyak dalam Al-Quran dikatakan Allah dan Rasulnya bersalawat kepada nabinya gitu, dan perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, kita diperintahkan. Afwan Ustadz, mau ini, kalau seumpama seseorang itu mempunyai dosa yang sangat banyak sekali ya Ustadz ya, kemudian dia rutinkan bersalawat kepada Rasulullah. Saya pernah membaca ya bahwa insya Allah dosa sebesar apapun, kalau kita merutinkan membaca salawat, maka insya Allah langsung memberikan ampunan kepada hambanya. Karena insya Allah dengan kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan langsung menjawab salawat kita, seperti itu. Itu yang pertama tentang salawat. Kemudian dengan banyaknya tadi disampaikan keutamaan salawat, masih adakah keutamaan lain gitu Ustadz? Seumpama kita bersalawat, mempunyai niat dengan salawat ini, Allah misalnya membukakan pintu rezeki, yang pertama. Kemudian Allah kita minta untuk melembutkan hati anak-anak kita, seperti itu Ustadz. Nah, kira-kira sampai kapan, artinya apakah tanpa batas waktu kita sebagai hamba Allah terus meminta agar dengan keinginan kita supaya dibukakan pintu rezeki, dipenuhi semua permintaan kita, terutama permintaan kita untuk dikumpulkan nanti baginda Rasulullah di surganya, bagaimana itu Ustadz? Ya, mungkin seperti itu Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, silahkan. Baik, dosa sebesar apapun insya Allah kita yakini itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ghafurun rahimun. Di banyak ayat Allah mengakhiri ayatnya dengan innallaha ghafurun rahimun. Jadi itu yang seharusnya menjadi dasar kita, bahwa sebesar apapun dosa kita, insya Allah Allah akan ampuni.
tentunya kan ada tata cara bertaubat ya. Bagaimana jangan sampai setelah kita bertobat kemudian mengulangi lagi perbuatannya. Yang tidak terampuni itu adalah ketika nafasnya sudah yukhorgir, sudah berada di tenggorokan, maka permohonan ampunan itu tidak akan diterima. Disitulah pentingnya seiring dengan desah nafas dan detak jantung kita, ini harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis sholat kan kita sering berdoa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan sesungguhnya ekspresi kita memohon ampunan karena kita tidak pernah lepas dari dosa. Jadi yakin bahwa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh kita, Allah akan mengampuni. Ada kisah di dalam hadis orang yang sudah membunuh 100 orang itu ya, kalau masih ingat kisahnya, tapi kalau saya ceritakan nanti terlalu panjang. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, keutamaan sholawat itu tidak hanya yang saya sampaikan. Ini yang saya sampaikan itu hanya sebagian saja, ya, mengingat waktu. Tapi ternyata segini pun ternyata tidak cukup waktunya begitu. Iya, nah, banyak ya. Jadi termasuk rizki. Tetapi jangan begini. Kita memahami bahwa sholawat itu akan mendatangkan rezeki, kita banyak-banyak sholawat, tapi kita tidak berikhtiar. Iya. Ya, kita pun harus sambil ya berikhtiar, kemudian melakukan evaluasi. Kalau misalkan kita merasa rezeki kita itu masih kurang menurut kita, adakah yang salah dalam proses kita mencarinya? Atau bisa jadi karena kita juga tidak qanaah, tidak menerima yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu kan yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena bisa jadi keinginan-keinginan kita itu lebih didasarkan kepada hawa nafsu. Allah ingin menjaga kita. Kalau kita sih punya mobil pingin banget, ya, punya pesawat pingin banget begitu. Tetapi kan Allah tidak melihat bahwa kita itu butuh dengan mobil. Allah tidak melihat kita butuh dengan pesawat, belum butuh. Jangan-jangan ketika kita diberi mobil, misalkan, justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan istidraj. Jadi tetap kita banyak melakukan sholawat sambil mengingat bagaimana kehidupan Rasulullah dan menirunya, begitu ya. Kita pun tetap usaha terkait dengan rezeki kita. Kemudian yang ketiga, ya kita pun melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan kita. Itu mestinya yang harus kita lakukan. Jadi jangan Ustadz Yusuf Mansur kan sering mengajarkan kalau melihat sesuatu dan kita inginkan sholawati aja. Berselawat, iya. Iya Ustadz, ya. Bagaimana dengan itu Ustadz? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sampai 1000 kali, sampai berkali-kali, sampai 2000 kali. Tapi kalau tidak pernah usaha, tetap tidak akan dapatkan itu. Begitu ya. Ustadz. Tetap tidak akan. Usahanya cuma baca salawat saja terus itu menerus. Persoalannya itu ya. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi proses-proses rasional bahwa usaha itu akan meningkatkan kapitalisasi harta kita, yaitu harus tetap kita yakini, tidak hanya dengan berdoa saja kemudian Allah ujug-ujug menurunkan uang 1 karung, itu tidak begitu gitu ya. Ya tetap ada proses ikhtiarnya. Ya Bu ya. Nah, saya kira itu jawaban saya. Iya Ustadz, jazakallah Ustadz. Wah iya Ki. Baik, alhamdulillah sudah sangat jelas jawaban Ustadz. Saya akan bacakan 2 pertanyaan. Pertama dari Bunda Yayu. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah jazakallah Ustadz atas materi yang luar biasa. Saya ingin bertanya, ada pertanyaan dari teman. Ketika ini dari Bunda Ais ya, dari Bunda Ais. Ketika sholawat diniatkan untuk mendapatkan materi, misalnya ingin motor X, memperbanyak sholawat misalnya dengan niat mendapatkan materi itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, bagaimana menjawab ketika anak kita yang masih kecil bertanya mengapa Rasulullah tidak digambarkan secara fisik? Itu Ustadz. Satu lagi dari Bunda Yayu, yaitu bagaimana pendapat Ustadz tadi di TV Ketua Kadin mengatakan bahwa kita tidak perlu memboikot produk-produk Perancis karena ajaran Islam mengajarkan bahwa kejelekan tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Jadi totalnya ada 3 pertanyaan ya Ustadz. Yang pertama tadi tentang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu materi. Yang kedua pertanyaan kenapa Rasulullah tidak boleh digambarkan secara fisik. Dan yang ketiga tentang pernyataan dari Kadin ya. Itu Ustadz silahkan. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, bolehkah sholawat diniatkan untuk memperoleh sesuatu yang bersifat materi? Tentunya tidak ya.
kita harus ingat hadis tentang niat, innamal a'malu bin niat. Ketika kita menginginkan apa yang kita lakukan itu bernilai ukhrawi, bukan hanya semata-mata bernilai duniawi, maka apapun yang kita apapun yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, kita benar-benar mengagungkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita bersolawat itulah maka kita ini orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan karena kita ini cinta kepada Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kita. Dengan Allah mencintai kita, maka apa yang kita minta itu insya Allah Allah kabulkan, kan begitu ya. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah itu dalam rangka kita cinta kepada Allah, dan Allah akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita yakini. Jangan sholawatnya niat ingin punya rumah yang besar, sholawat ingin jabatan yang tinggi. Itu secara niat itu keliru begitu. Tetap niat itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Allah, ya, maka Allah pun akan cinta kepada orang yang mencintai Rasulnya. Begitu ya yang harus dipahaminya begitu. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah tidak digambarkan? Karena kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam digambarkan, dikhawatirkan memunculkan ta'abud. Ta'abud itu penyembahan kepada Rasulullah. Padahal penyembahan itu harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rasulullah digambarkan bagaimana sosoknya begitu ya, maka bisa jadi banyak orang yang melakukan penyimpangan secara akidah. Karena itulah Rasulullah tidak digambarkan ya. Kalau film kan hanya tongkat atau tulisan ya hanya apa begitu, tulisan Muhammad. Ya karena tadi menghindari orang-orang salah di dalam melakukan penghambaan yang seharusnya kepada Allah. Karena yang lebih dikenal atau cintanya hanya kepada Rasulullah, dia lebih mengutamakan Rasulullah ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya kita tidak boleh memboikot ya, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Begini hadirin, membalas keburukan dengan keburukan itu, kalau Macron menghina Islam, lantas kita menghina agamanya Macron. Nah itu namanya kita membalas keburukan dengan keburukan. Tapi kalau kita memberikan pembelajaran kepada dia bahwa manusia itu harus bisa menghargai hak asasinya, hak termasuk hak asasi beragama, maka jangan sampai saling mencela satu dengan yang lainnya. Nah sebagai pembelajaran lantas diboikot, dia baru merasakan bahwa ternyata kaum muslimin itu memiliki kontribusi yang besar terhadap kehidupan dirinya dan kehidupan negaranya, kan begitu. Makanya kenapa dia kemudian meminta begitu ya, meminta, tapi juga tidak mau meminta maaf, kan begitu. Jadi harus dibedakan membalas kebaikan dengan membalas keburukan dengan keburukan itu harus dibedakan dengan kita memberikan pembelajaran kepada dia begitu. Jadi kita tidak secara langsung menjelekkan pribadinya, tidak secara langsung menjelekkan agamanya begitu ya. Tapi lebih kepada kita memberikan pembelajaran kepada dia agar bisa menghargai sesama umat beragama, karena kita hidup berdampingan di dunia ini dan semuanya saling membutuhkan begitu. Begitu ya saya kira. Masya Allah, sudah sangat jelas. Jadi tadi jika kita bersolawat untuk urusan materi atau urusan dunia, serasa amal akhirat itu bercita rasa dunia, begitu kira-kira Ustadz ya. Kemudian memboikot ini, saya pikir sesuai dengan materi Ustadz masuk dalam kategori bagian dari membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, sebelum nanti kita tutup ya, kita minta Ustadz untuk berdoa. Saya akan membacakan terlebih dahulu
Sini sudah masuk sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada sahabat muslimah yang beruntung yang mendapatkan voucher yang sudah disiapkan oleh panitia. Insya Allah akan kami pilih 5 peserta untuk mendapatkan ya, ada 5 peserta insya Allah yang akan mendapatkan door prize pada malam hari ini. 3 orang, yaitu kami pilih 3 orang kategori yang berasal dari quote tentang Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Bunda Yuni Pamardiningsih. Quote-nya adalah, sesungguhnya orang yang kuat adalah seorang yang dapat menahan amarahnya. Ya, barakallah, Yuni. Kemudian yang kedua adalah Bunda Rima. Quote-nya adalah, cintamu cahaya surga. Yang ketiga, Bunda Untari Piungan. Quote-nya adalah, tak ada kerinduan yang lebih dalam pada sesama makhluk melebihi kerinduan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat muslimah berikutnya yang mendapatkan door prize adalah yang mengisi presesi pertama sekali, yaitu Bunda Dian Werdiningsih. Kemudian sahabat muslimah berikutnya adalah Bunda Yayu yang sudah mengirimkan pertanyaan secara chat pada malam hari ini. Yaitu barakallah, selamat sahabat muslimah semua yang mendapatkan door prize pada malam hari ini. Itu ya Ibu-ibu. Baik, sebelum kita meminta kepada Ustadz untuk berdoa, untuk memimpin doa terlebih dahulu, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi Allah dan kita semua dapat mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, hadirin, mari kita sama-sama berdoa. Kita luruskan niat kita, kita tundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas segala dosa kita, memohon maaf atas segala salah khilaf kita, memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini sampai dengan sisa usia kita berakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizi ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Dudi yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan berkah bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta sahabat muslimah yang sudah setia hadir dari awal sampai dengan akhir mengikuti acara ini. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini adalah waktu yang berkah dan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk panitia yang sudah berjuang ya untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Kita berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Baik, demikian ya acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi sponsor acara malam ini adalah Ummah Mila Salon Spa Muslimah, kemudian Al-Bashiri dan Kitamat. Demikian acara kajian kita Cinta untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dibuka dulu videonya, kita foto bersama. Ya, foto bersama. Baik, silakan Ibu. Ada sesi foto, silakan dibuka videonya. Sebelum meninggalkan ruangan ya, foto bareng. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ada yang belum dibuka, ibu-ibu? Silahkan dibuka videonya. Ya, Bunda Ais, Dinyalakan barangkali. videonya. Ustaz Dudi nggak ikut ya apa ya? Ya. Ya, sudah saya print dulu. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah, sudah. Sampun, Bu. Oke, alhamdulillah. Monggo, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Selamat beristirahat. Ya, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya, jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya.